Setiap hari kami butuh Engkau Tuhan, terutama firman-Mu yang mau kami renungkan dan baca, supaya kami dapat mengerti hikmat daripada firman-Mu setiap hari. Kami butuh Roh Kudus untuk menerangi hati dan jiwa kami, supaya kami hidup di dalam firman dan kami memberitakan firman ke seluruh dunia ini, membawa kabar baik untuk semua orang, dikuatkan dalam iman dan percaya kepada Tuhan yang hidup, Bapa yang selalu mengasihi seluruh dunia ini dengan kasih, karunia, dan juga jiwa-jiwa yang dalam kegelapan kiranya diterangi dengan kasih karunia Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami sambut pembaca Alkitab siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut dengan sukacita dalam pada singkat kami di siang hari ini. Amin. Pembaca Alkitab pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Ester 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-14 dengan perikop Mordekai dihormati yang berbunyi demikian. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri. Dan lagi, kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester.
Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap orang yang benar-benar hidup bukan berniat jahat, bukan hidup dalam kejahatan, tetapi setiap hari meminta pengampunan dan pertobatan kepada Tuhan untuk dosa-dosa, baik yang sengaja, baik tidak, maupun apa yang akan dipikirkan dan niat yang jahat. Selagi masih ada kesempatan di dunia ini, kita setiap hari mau bertobat, kita setiap hari mau diubahkan, kita setiap hari mau hidup dalam kebaikan, kebenaran, kasih, bahkan penyertaan Tuhan senantiasa. Ya Tuhan, ubahkan kami, jauhi kami dari dosa-dosa selalu, supaya kami tetap hidup di dalam Engkau selama-lamanya. Karena tak ada lain tujuan hidup kami adalah untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu, sehingga Tuhan dapat menjadi kekuatan senjata kami yang utama dalam hidup ini, untuk menjaga kami dari semua kejahatan, roh-roh jahat, bahkan kekuatan-kekuatan penguasa-penguasa di dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Elohim Israel, yang kami kenal di dalam Mesias yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang datang dari surga. Penyertaan Roh Kudus dan terang Roh Kudus selalu memerdekakan kami dalam pertobatan dan menghormati Yesus Kristus sebagai Tuhan yang hidup, yang datang ke dunia sebagai juru selamat manusia. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dalam kasih dan kebenaran yang selalu Bapa sediakan untuk dunia ini. Amin. Terima kasih. Demikianlah pembacaan kitab kita di hari ini. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. Bertobatlah, jauhi dosa-dosa, dan hiduplah dalam kekudusan dan pertobatan setiap hari. Baru hidup kita dalam kasih dan kebenaran dan juga cinta Tuhan yang utama dan sesama. God bless you all. Jangan lupa subscribe gua ya guys. Tuhan berkati Anda.